Video tentang blackout kemarin ternyata bikin banyak orang mulai sadar kalau hidup modern yang selama ini kita anggap aman, stabil, dan serba otomatis itu sebenarnya rapuh banget. Ironisnya, sebagian besar dari kita baru panik ketika listrik mati beberapa jam, sinyal hilang sebentar, atau saldo digital tiba-tiba tidak bisa dipakai. Padahal masalah sebenarnya bukan sekadar lampu padam. Yang jauh lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa dunia sekarang terlalu bergantung pada sistem digital yang saling terhubung seperti jaring laba-laba raksasa. Dan kalau satu simpul utama runtuh, efek dominonya bisa bikin semuanya ikut lumpuh. Transportasi berhenti, distribusi makanan kacau, komunikasi putus, pembayaran macet, bahkan rumah sakit pun bisa kewalahan. Dan hari ini kita akan ngomongin satu hal yang mungkin tidak nyaman didengar, tapi penting untuk dipahami. Bahwa ada kemungkinan besar dunia sedang bergerak menuju fase yang banyak orang sebut sebagai kiamat digital. Bukan kiamat yang bumi langsung hancur, bukan juga langit terbelah seperti film Hollywood, tapi kiamat kecil dalam kehidupan modern ketika sistem digital yang menopang kehidupan sehari-hari tiba-tiba berhenti bekerja. Dan yang lebih pahit, sebagian besar orang bahkan belum siap sama sekali. Kenapa banyak analis mulai menyorot tahun 2026? Karena banyak faktor besar seperti bertemu di satu persimpangan waktu, beban energi global meningkat, ketegangan geopolitik makin panas, dunia mulai masuk fase persaingan teknologi yang brutal. Serangan siber terhadap infrastruktur publik meningkat tiap tahun. Makanya langkah pertama yang paling masuk akal bukan panik, tapi mulai membangun kedaulatan energi sendiri, sekecil apapun itu. Tidak perlu langsung pasang sistem mahal seperti di film survival, tapi setidaknya mulai sadar bahwa ketergantungan total terhadap listrik publik itu berbahaya. Banyak orang baru beli genset atau panel surya ketika krisis sudah terjadi, dan biasanya saat itulah harga naik tidak masuk akal. Kita sudah lihat polanya waktu pandemi. Barang sederhana seperti masker dan hand sanitizer bisa melonjak berkali-kali lipat hanya karena semua orang panik bersamaan. Blackout nasional pun akan memicu pola yang sama. Power station portabel, panel surya kecil, lampu darurat, baterai cadangan, semuanya akan diburu orang dalam waktu bersamaan. Dan saat itu terjadi, yang mahal bukan cuma barangnya, tapi rasa tenangnya. Gue tidak bilang semua orang harus hidup seperti prepper paranoid yang menimbun barang di bunker bawah tanah. Tapi ada perbedaan besar antara paranoid dan siap. Orang paranoid hidup dalam ketakutan. Orang siap hidup dengan antisipasi. Dan di dunia modern, kemampuan antisipasi justru jadi bentuk kecerdasan baru. Mulailah dari hal sederhana. Punya lampu non-listrik, simpan radio kecil, punya cadangan air bersih, minimal ada alat untuk isi daya perangkat penting tanpa tergantung PLN. Karena ketika semua orang panik mencari colokan, orang yang punya sumber energi mandiri akan punya satu hal yang sangat mahal saat krisis, ketenangan. Lalu masuk ke langkah kedua yang sering dianggap kuno padahal justru paling realistis, benteng finansial fisik. Di zaman sekarang, banyak orang mulai merasa uang tunai tidak penting. Semua serba kartu, serba aplikasi, serba QRIS. Praktis memang, cepat memang. Tapi semakin praktis sistemnya, semakin besar risiko ketika sistem itu gagal. Blackout besar bukan cuma mematikan lampu, dia mematikan transaksi. ATM hanyalah kotak besi tanpa listrik. Mesin EDC cuma pajangan tanpa jaringan. Dan saat itu terjadi, orang akan sadar bahwa selembar uang fisik ternyata masih punya kekuatan yang tidak bisa digantikan server digital. Ada satu aturan sederhana yang mulai dibahas banyak orang survival modern. Aturan 3 bulan. Simpan cadangan uang tunai untuk kebutuhan hidup minimal 3 bulan. Bukan untuk jadi kaya mendadak, tapi untuk bertahan ketika sistem pembayaran kacau. Karena saat krisis terjadi, akses terhadap uang seringkali lebih penting daripada jumlah uang itu sendiri. Banyak orang punya aset besar tapi tidak liquid saat keadaan darurat. Dan itu berbahaya. Selain uang tunai, emas juga mulai dilirik lagi. Kenapa? Karena sepanjang sejarah manusia, emas selalu bertahan ketika mata uang goyah. Pemerintah bisa mencetak uang kertas sesuka hati, nilai mata uang bisa turun, inflasi bisa meledak, tapi emas tetap dianggap bernilai karena manusia sepakat mempercayainya selama ribuan tahun. Langkah ketiga justru yang paling sering diremehkan padahal mungkin paling penting, jaringan sosial dan logistik luring, karena krisis besar bukan cuma soal barang tapi soal manusia. Kita terlalu tergantung pada Google Maps sampai banyak orang bahkan tidak hafal jalan di kotanya sendiri. Kita terlalu tergantung pada WhatsApp sampai lupa cara komunikasi tanpa internet. Kita terlalu percaya layanan instan sampai tidak kenal tetangga sendiri. Dan ini bahaya. Karena saat sistem digital lumpuh, yang pertama kali menyelamatkan lo kemungkinan bukan influencer, bukan pejabat, bukan motivator internet, tapi orang-orang terdekat di sekitar lo. Mulai sekarang, hubungan sosial jangan cuma dijaga di media sosial. Kenalilah lingkungan sekitar,
bangun komunikasi dengan tetangga, punya komunitas kecil yang saling bantu. Karena ketika distribusi makanan terganggu dan komunikasi digital kacau, komunitas lokal akan jadi garis pertahanan pertama. Banyak orang menganggap ini sepele karena selama hidup nyaman, manusia cenderung individualis. Tapi sejarah selalu menunjukkan bahwa masyarakat yang kuat saat krisis adalah masyarakat yang punya solidaritas. Bukan yang paling kaya, tapi yang paling kompak. Selain itu, mulai biasakan punya stok pangan sederhana yang tahan lama tanpa kulkas. Beras, makanan kaleng, air, bahan kering. Tidak perlu berlebihan seperti mau perang dunia, tapi cukup untuk menghadapi kemungkinan distribusi terganggu sementara waktu. Karena kalau blackout besar benar-benar terjadi, rantai logistik akan kacau. Truk terlambat, sistem pembayaran terganggu, gudang pendingin mati. Dan masyarakat kota adalah yang paling rentan karena terlalu bergantung pada pasokan harian. Kota modern itu sebenarnya seperti manusia yang hidup dengan infus. Selama aliran logistik berjalan, semuanya tampak normal. Tapi begitu aliran itu berhenti, kepanikan muncul jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan. Dan yang paling mengkhawatirkan sebenarnya bukan blackout-nya, tapi reaksi manusia saat blackout terjadi. Karena manusia panik bisa lebih berbahaya daripada krisis itu sendiri. Orang rebutan bahan makanan, penyebaran hoaks, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, penjarahan. Semua itu pernah terjadi di berbagai negara ketika sistem mulai terganggu. Maka persiapan mental juga penting. Jangan jadi orang yang gampang termakan kepanikan massal. Di era informasi seperti sekarang, hoaks menyebar lebih cepat daripada fakta. Dan biasanya saat masyarakat takut, orang paling tenang justru jadi pihak paling berharga. Karena pada akhirnya, dunia selalu berubah, sistem besar selalu punya masa rapuh. Dan sejarah manusia dipenuhi oleh peradaban yang runtuh, bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu percaya diri bahwa sistem mereka tidak mungkin gagal. Hari ini kita hidup nyaman dengan internet cepat, transaksi instan, listrik 24 jam, makanan tinggal pesan aplikasi. Tapi kenyamanan panjang sering membuat manusia lupa satu hal penting, bahwa semua itu hanyalah fasilitas, bukan jaminan permanen. Karena tujuan video ini bukan menakut-nakuti, gue cuma tidak ingin kita semua jadi generasi yang terlalu terlambat sadar. Lebih baik dianggap terlalu waspada hari ini daripada menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Dan sekarang gue penasaran, dari 3 persiapan tadi, mana yang menurut kalian paling sulit dilakukan saat ini? Energi mandiri, benteng finansial fisik, atau membangun jaringan sosial nyata di tengah dunia yang makin individualis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi seperti ini justru penting sebelum keadaan benar-benar berubah. Kalau kalian merasa video ini membuka sudut pandang baru, bantu share supaya lebih banyak orang mulai sadar dan tidak cuma jadi penonton saat krisis datang. Dan subscribe juga, karena setelah ini kita akan bahas skenario pahit berikutnya tentang ancaman rupiah dan tekanan ekonomi yang katanya mulai mengarah ke fase paling berbahaya menuju 2026.